Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup. Sukacita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita. Manusia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sukacita. Tetapi seringkali manusia salah memburu sukacita karena mereka salah mencari sumber sukacita itu. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau banyak manusia yang setelah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, tapi mereka akhirnya mengalami kekosongan. Mereka akhirnya mengalami keputusasaan. Sehingga tidak sedikit akhirnya orang-orang yang sudah berhasil akhirnya mati karena obat penenang, mati karena obat tidur dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena setelah mereka mencapai, meraih semua yang mereka cari, yang mereka pikir itu bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, ternyata mereka salah. Dan mereka tidak menemukan sukacita sama sekali ketika mereka meraih itu semua. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita saudara? Tentu saja saya percaya kita semua merindukan sukacita melimpah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mendasarkan sukacita kita kepada sumber yang benar, sehingga kita mencari sumber itu? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Pastikan malam hari ini saudara memahami apa yang menjadi sumber sukacita, bagaimana saudara mengalami sukacita sepenuhnya dalam hidup saudara, sehingga harapannya melalui renungan ini, saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan mazmur dari Daud. Dan yang mau diungkapkan oleh Daud dari mazmurnya ini adalah bahwa ada perbedaan antara orang saleh dan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan. Di mana orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami kebahagiaan. Sehingga Daud berkata bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di ayat 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Itu sebabnya Daud kemudian berkata, dia membuat keputusan, dia membuat kesimpulan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Jadi setelah menjelaskan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang hidup menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, di mana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak menyembah Tuhan, kesedihan mereka bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 9, Daud menegaskan bahwa sebab itu hatiku bersukacita. Dia berkata hatiku bersukacita. Dan kemudian dan jiwaku bersorak-sorak. Dia menyebut hati bersukacita, jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia menyebutkan lengkap, saudara. Lengkap dalam diri manusia, baik hati, jiwa, dan tubuh. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Itu yang saya sebut dengan sukacita penuh, saudara. Kebahagiaan penuh. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya mengalami sukacita, mengalami ketentraman, mengalami damai. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara, dalam kehidupan ini, di mana secara seimbang kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, baik hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seimbang, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kebahagiaan yang penuh. Ada orang yang terlalu fokus kepada jasmani, mereka mencari kebahagiaan jasmani, sedangkan jiwa dan hati mereka kosong.
dan mereka tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara. Ada orang yang semua yang mereka inginkan tercapai. Mereka menjadi orang yang terkenal, artis yang terkenal, kaya raya. Segala sesuatu yang mereka ingin mereka punya, tapi matinya akhirnya karena obat tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami ketenangan, karena mereka tidak mengalami kedamaian. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, materi, dan sebagainya. Sedangkan jiwa dan hatinya kosong. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada jiwanya. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi sukacita menurut pandangan dunia, sehingga mereka sibuk dengan rekreasi misalnya, mereka sibuk dengan mencari kesenangan-kesenangan. Tapi pada akhirnya itu juga akan mengalami kekosongan, karena hati itu yang paling utama, yang perlu dicukupkan, yang perlu dipenuhi kebahagiaannya. Tapi di sini, saudara, yang luar biasa, Daud ini menegaskan bahwa hatinya juga tenang, hatinya penuh sukacita, jiwanya juga mengalami ketentraman, dan kemudian tubuhnya juga mengalami ketentraman. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, ada ketentraman yang dia alami, baik tubuh, jiwa, dan hatinya. Hati itu mewakili rohnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, ada sukacita penuh yang dialami oleh Daud. Dan kemudian selanjutnya dalam ayat ini dia menegaskan di ayat 10, saudara, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di mana dia mengalami sukacita yang penuh, baik hati, jiwa, dan tubuhnya, saudara, di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan di sana Tuhan menuntun dia, Tuhan mengarahkan kehidupannya, dan tidak membiarkan dia binasa. Tuhan melindungi, menyertai, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sukacita dan kebahagiaan penuh itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita di hati, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita bagi jiwa kita, dan Tuhan juga yang sanggup memberikan ketentraman, ketenangan bagi tubuh kita. Karena dialah yang menciptakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan dia yang tahu bagaimana supaya hati, jiwa, dan tubuh kita mengalami kebahagiaan, mengalami ketentraman. Dan itu yang dialami oleh Daud. Tentram, bahagia, tenang, bersukacita, tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah sekarang, saudara, yang saya ingin kita belajar bersama di dalam renungan malam hari ini adalah bagaimana, apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami sukacita yang penuh itu. Karena dikatakan tadi di ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu. Jadi ada alasan sehingga dia mengalami sukacita hati, mengalami ketentraman tubuh, mengalami sorak-sorai jiwanya, mengalami kebahagiaan penuh. Apa yang menjadi alasan itu? Ada 3 alasan yang dia ungkapkan, saudara, mulai ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, Daud sadar bahwa di dekat Tuhanlah sukacita penuh itu dia temukan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita baik hati, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya yang pertama yang dia lakukan, dia ungkapkan di ayat 5, saudara. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Lalu kemudian ayat 6 dia berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa ada bagian warisan yang dia terima.
Ada bagian warisan milik pusaka yang diberi kepada dia. Tapi di atas semuanya itu, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku." Dan dia juga berkata bahwa semua bagian warisan yang dia terima itu karena Tuhan yang meneguhkannya, Tuhan yang memberikannya sehingga dia mendapatkan itu. Artinya yang pertama, saudara, dia sadar bahwa dia butuh bagian warisan, dia butuh perkara dunia, dia butuh semuanya itu. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya di atas semua yang dia perlu, di atas semua bagian yang dia terima, di atas itu semua dia membuat Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling utama, melebihi dari segala perkara di dunia ini. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 10 tadi dia berkata, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mengalami Tuhan memberi petunjuk kepada jalan kehidupan bagi dia. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Tuhan, di sana dia temukan sukacita yang berlimpah-limpah, tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita? Jadikan Tuhan yang paling utama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Seringkali di video-video renungan ini saya menegaskan, saudara, bahwa jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kalau Daud tadi berkata bahwa ada bagian yang dia terima, ada berkat yang diterima, ada milik pusaka warisan yang dia terima, dan dia sadar bahwa itu Tuhan yang menentukan sehingga dia terima. Dan atas semuanya itu dia tetap berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian warisanku, Tuhanlah yang paling berharga. Artinya dia diberkati, Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi dia, apa yang menjadi bagiannya digenapi oleh Tuhan. Tapi di atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang meminta doa, meminta berseru supaya Tuhan memberkati, tetapi setelah diberkati, saudara, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Adakah saudara lihat di sekeliling saudara yang demikian? Terlalu banyak. Saya mengalami, saya melayani, ada jemaat-jemaat juga yang begitu, saudara. Dulu hidupnya susah, dan kemudian minta doa, berkata, "Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, kami rindu diberkati." Setelah diberkati, mereka akhirnya lupa Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan yang demikian, saudara, biasanya endingnya hancur lebur. Kenapa, saudara? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang demikian pada akhirnya hancur sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka menurut saya, tapi karena mereka melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan lepas tangan, kesempatan bagi iblis menghancurkan hidup mereka habis-habisan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kedamaian, ketentraman, sukacita terus sepenuhnya dalam hidup kita. Saat saudara diberkati, tetap jadikan Tuhan yang terutama. Karena kalau tidak, saudara, maka kehancuran yang akan diterima. Kalau kehancuran, iblis menghancurkan hidup kita, maka tidak akan ada lagi sukacita, hati, jiwa, dan tubuh kita. Tapi kalau kita diberkati, tapi Tuhan tetap yang menjadi utama, kita lebih diberkati lagi, tetap Tuhan yang menjadi lebih utama. Lebih diberkati lagi, Tuhan tetap menjadi yang utama. Saudara akan mengalami kebahagiaan penuh dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, mari kita belajar seperti Daud. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah yang terutama. Semua berkat yang aku terima ini dari Tuhan, dan aku tidak akan mau salah fokus, beralih fokus. Tuhan tetap yang terutama. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan. Jadi yang pertama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam
hati nuraniku mengajari aku. Saudara, baru saja dia berkata bahwa dia menerima warisan yang menjadi bagiannya, dan Tuhan memberikan dia warisan di tempat-tempat yang permai, warisan yang luar biasa. Tetapi akhirnya ayat 7 dia berkata, aku memuji Tuhan. Tapi bukan atas apa yang Tuhan berkatkan bagi dia, apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi dia. Tapi dia berkata, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi alasan kedua ketika dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Alasan kedua adalah di mana dia memuji Tuhan oleh karena dia dinasihati Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi nasihat, Tuhan mengajar hati nuraninya pada waktu malam. Artinya, sekalipun di ayat 6 dia berkata bahwa dia terima warisan dari Tuhan, warisan yang luar biasa, tapi dia memuji Tuhan bukan atas itu semua, saudara. Sekalipun atas itu tentu saja dia akan bersyukur, bersuka cita dan sebagainya, tapi dia memuji Tuhan atas nasihat yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan. Tuhan mengajar dia. Lebih daripada berkat-berkat yang dia terima, bagi Daud hal yang lebih berharga juga dari itu adalah nasihat Tuhan. Hal yang lebih berharga daripada berkat, keberhasilan, kesuksesan adalah tuntunan Tuhan. Dia dinasihati Tuhan, dia diajari oleh Tuhan, akhirnya dia memuji Tuhan. Seringkali, saudara, ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan hanya sekelas ketika kita menerima berkat. Ketika kita diberkati, kita bersaksi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita diberkati, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau fokus kita hanya sampai di situ, kedewasaan kita hanya sampai di situ, kita tidak akan mengalami sukacita penuh. Daud bukan lagi sampai sekelas terima berkat, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan, tapi ketika Tuhan menasihati dia, menegur dia, membimbing dia, bahkan kadang-kadang pengajaran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu berbentuk cambukan. Atas itulah dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya harus diproses, hidupnya harus dibentuk. Jadi sukacitanya itu melebihi berkat-berkat adalah pembentukan dan pemrosesan atas dirinya. Ketika Tuhan menasihati dia, mengajar dia dengan berbagai bentuk yang mungkin Tuhan beri, nasihat dan pengajaran itu bagi dia, atas itulah dia bersukacita. Jadi kelas kedewasaan Daud ini, saudara, luar biasa. Dia bersukacita ketika Tuhan mengajar, memproses, menasihati kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi ayat 9 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, menegur, membimbing, kadang menyambuk dia, mengajar dia, dan dia bersukacita atas itu. Maka akhirnya ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Hari ini sejauh apa ucapan syukur saudara? Setingkat apa pujian syukur saudara naikkan kepada Tuhan? Kalau saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat baik. Tapi bagaimana kalau Tuhan memproses hidup saudara? Masihkah saudara bersyukur dan memuji Tuhan? Bagaimana dalam proses itu kadang Tuhan menegur saudara karena ada hal yang harus diubah dalam hidup saudara, dan teguran itu kadang-kadang melalui cambukan. Apakah saudara masih bisa berkata puji Tuhan? Saudara, Daud sampai di kelas itu, di mana sukacitanya dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan lagi hanya sekedar ketika dia terima berkat, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang menjalani satu proses, dan kemudian ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, diajar oleh Tuhan,
itulah sukacita, itulah syukur dan pujian yang dia naikkan bagi Tuhan. Jadi kenapa Daud ini mengalami sukacita penuh, saudara? Karena dia bersyukur memuji Tuhan ketika hidupnya diproses, dinasehati, diajar oleh Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai. Hidup saudara jauh lebih penting daripada berkat-berkat, kedudukan, dan sebagainya. Hidup saudara jauh lebih penting. Itu sebabnya bagi Tuhan, memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada memberkati saudara. Memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini kita berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, aku siap diproses. Aku bersyukur Engkau menasihati aku. Aku bersyukur Engkau mengajari aku siang dan malam. Engkau mengajari aku, memproses aku, menasihati aku. Aku bersyukur." Seharusnya tingkat kerohanian kita sampai di sana, saudara. Kalau kita mampu bersyukur ketika Tuhan memproses kita, maka seperti yang dialami oleh Daud, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Kebahagiaan penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, hidup saudara penting bagi Tuhan. Hidup saudara jauh lebih berharga dari apapun yang saudara capai. Itu sebabnya memproses saudara itu jauh lebih penting daripada hanya memberkati kehidupan saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita pentingkan pemrosesan dalam hidup kita. Kalau kita siap diproses, kita jalani prosesnya, pada endingnya kita akan mengalami kebahagiaan penuh. Jadi berproseslah dalam Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, alasan ketiga sehingga Daud mengalami kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya adalah ayat yang ke-8, di mana dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dia berkata dan menegaskan, saudara, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, artinya Tuhan membela dia, dan dia tidak akan goyah. Dari kalimat ini, saudara, bahwa dalam sikap yang diambil oleh Daud ada tantangan, ada pergumulan juga yang pasti dia hadapi. Dalam kehidupannya ada masalah, persoalan, pergumulan yang pasti dia hadapi. Dan dalam itu, saudara, dia berkata dia tidak goyah karena dia menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya dengan tetap fokus memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan menolong dia dalam segala pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, seringkali dia menghadapi situasi-situasi sulit. Kita sudah pernah belajar di video sebelumnya bagaimana satu kali Daud sangat terjepit oleh masalah. Tapi dalam situasi yang terjepit oleh masalah itu, Daud action dengan begitu luar biasa sehingga akhirnya masalah itu dia selesaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di sini kembali Daud menegaskan, saudara, bahwa dia tidak goyah. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin saja dihadapi dalam hidupnya. Tapi atas semuanya itu dia tidak goyah. Kenapa? Karena sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dia alami. Dia fokus kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam semua masalah, persoalan yang dia alami. Dan kemudian ketika dia menegaskan, dia memandang kepada Tuhan, yang dia alami adalah Allah berdiri di sebelah kanannya, membela dia, memberi kemenangan bagi dia. Jadi wajar, saudara, akhirnya ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram." Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah dalam semua masalah, persoalan yang kita alami, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan?
Seringkali masalah dan persoalan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, dan akhirnya masalah lebih besar yang terjadi. Seringkali orang-orang ketika menghadapi masalah, dia mencari pelarian. Seringkali akhirnya sikap yang demikian, saudara, akhirnya menimbulkan masalah yang baru, bahkan kadang lebih besar. Seharusnya dalam semua masalah persoalan yang kita alami, arahkan pandangan kepada Tuhan, harapkan pertolongan dari Tuhan, maka pada akhirnya kita akan melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami sukacita penuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bersama bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sukacita, hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, tubuhnya diam dengan tentram. Artinya sepenuhnya tubuh, jiwa dan rohnya mengalami ketentraman, sukacita dan kedamaian. Dan itu terjadi, saudara, ada alasannya. Di mana ada alasan yang pertama sehingga dia mengalami sukacita penuh itu, karena dia menjadikan Tuhan yang paling utama. Sekalipun dia diberkati, dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan warisan, tetapi atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dia alami, dia lakukan sehingga dia mengalami sukacita penuh, dia memuji Tuhan bukan atas berkat. Ya, atas berkat Tuhan dia tetap memuji Tuhan. Dalam banyak mazmur dia juga ungkapkan itu. Tetapi kali ini melebihi dari itu, dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, mengajar dia, membentuk dan memproses hidupnya. Dia bersyukur. Bahkan kadang-kadang pembentukan dan pemprosesan itu begitu menyakitkan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, dia senantiasa memandang kepada Tuhan atas masalah persoalan yang dia alami, sehingga dia tidak goyah, dan akhirnya dia mengalami sukacita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Jika kita rindu mengalami sukacita penuh dalam perjalanan hidup kita, maka yang pertama, jadikanlah Tuhan tetap yang paling utama dalam segala situasi dalam hidup saudara. Yang kedua, siaplah diproses oleh Tuhan dan muliakan Dia, puji Dia ketika saudara diproses, sekalipun terkadang prosesnya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, saudara, senantiasa arahkan pandangan saudara kepada Tuhan saat ada masalah persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara, maka sukacita penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami sudah belajar firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami bisa mengalami sukacita penuh, baik hati, jiwa, dan roh kami. Dan itu akan terjadi ketika kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kami siap diproses dan memuliakan Tuhan sekalipun prosesnya berat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika saat masalah yang berusaha untuk menggoncang hidup kami, iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi atas semuanya itu kami tetap memandang kepada Tuhan. Maka ketika kami menerapkan firman Tuhan ini, kami akan mengalami sukacita penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang terutama dalam hidup kami siap diproses dalam hidup kami, dan kami akan tetap memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara.
dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa.
Hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa, kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan
dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati
berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami
Mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan, tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan, tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan, tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami,
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta